berprestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat beriring salam kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan ke alam yang terang benderang, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan pengetahuan. Yang saya hormati kepada Ibu Hajah Nilawati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Manibung. Yang saya hormati guru SD Negeri Manibung beserta staf yang telah bersedia meluangkan waktu untuk hadir pada hari ini untuk sharing dalam diseminasi budaya positif. Ya. Kemudian izinkan saya untuk menyatakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga pemaparan diseminasi budaya positif, dan keempat penutup. Kemudian baiklah, acara yang kedua adalah dari kepala sekolah. Sambutan dari kepala sekolah kepada Ibu Hajah Nilawati, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan hari ini kita telah diberi kesehatan sehingga telah dapat hadir di ruangan yang sangat berbahagia ini. Selawat dan salam sama-sama kita hidangkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibu-ibu guru di SD Negeri 5 Manibung yang sedang berbahagia. Pada kesempatan hari ini, terima kasih kepada Ibu Rina Mutia yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berdiri sejenak di hadapan ibu. Adapun motivasi dari kami untuk Ibu Rina Mutia, semoga apa yang telah didapat dituangkan untuk guru-guru kami di SD Negeri 5 Manibung, sebagaimana Ibu Rina yang lulus di angkatan 9 menjadi motivasi bagi guru-guru kami yang lain yang belum lulus. Semoga lulus di angkatan ke-11 semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan adanya diseminasi budaya positif di sekolah kami, anak-anak kami menjadi termotivasi dan bangkit daripada ketinggalan, sehingga mungkin ke depan menjadi lebih baik lagi dan termotivasi lagi bagi anak-anak didik kita semua ke depan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Hajah Nilawati, Kepala Sekolah SD Negeri 5 Manibung. Selanjutnya, susunan acara yang ketiga adalah pemaparan tentang diseminasi budaya positif. Saya akan memaparkan tentang budaya positif. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 SD Negeri 5 Manibung, Kabupaten Aceh Utara. Sebelum saya menjelaskan tentang budaya positif, ini ada pertanyaan Ibu Bapak, ya. Yang satu, apakah pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Menurut Ibu Bapak bagaimana?
Tidak, Tidak. bukan Iya. satu jalan keluar. Iya. Jalan keluar. Iya. Justru dia semakin Semakin jadi Nanti kita konsep. ulas lagi lebih dalam ya. Kemudian yang kedua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Iya. ya. Itu yang alat bahan pendukung yang pertama. Apakah setiap pemberian hadiah itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Iya. Kalau misalkan Itu sebagai motivasi Iya. siswa. Ini saya bertanya, kalau misalkan ada anak 3 orang, ada yang apa namanya, yang datang lebih cepat, tiga-tiganya datang lebih cepat. Apabila kita memberikan salah satu hadiahnya di antara ketiganya atau keduanya, apakah akan timbul kecemburuan di antara salah satunya? Iya, pasti. Jadi bagaimana untuk supaya tidak ada terjadinya kecemburuan? Memberi pujian. Berarti hadiahnya berupa pujian. Iya. Boleh, pinter ya, boleh. Saya terapkan di kelas kita ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Itu udah pasti. Ya, ada pasti itu ya. Iya. Kemudian guru berperan sebagai teman bagi siswa. Iya. Iya. Itu yang paling utama. Iya, guru kita sebagai guru harus berperan sebagai teman bagi siswa, supaya siswa itu tidak merasa canggung ketika bercerita dengan kita ya. Selanjutnya, positif mindset bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia pikiran positif. Ya. Positif. Kemudian tadi sudah saya sebutkan budaya positif. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kira-kira nilai-nilai apa yang akan kita terapkan di sekolah? Budaya positif yang bagaimana? Budaya positif, ya. Budaya positif contohnya apa? Yang ibu tahu? Baca Yasin. Iya, itu budaya positif. Ya, yang lain tadi baca Yasin, iya. Gotong royong. Gotong royong, iya. Apa lagi? Banyak budaya positifnya. Nanti kita kupas satu-satu ya. Kemudian selanjutnya, jadi di budaya positif ini ada 6 ya, ada 6. Yang pertama harus kita pelajari dulu disiplin positif. Kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas dan sekolah. Itu keyakinan kelas saya rasa sudah ada ya di masing-masing kelas ya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi ya. Ini ada 6 konsep inti untuk menciptakan budaya positif ya. Selanjutnya, coba sekarang kita main bersama ya. Coba Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu masing-masing, genggam tangan Ibu Bapak masing-masing. Ibu bayangkan di dalam genggaman Ibu itu ada sebuah benda yang berharga Ibu genggam. Apabila ada teman Ibu yang ini benda yang ada di, bisa Ibu pikirkan sendiri ya, benda yang berharga apa yang Ibu yang ada di dalam pikiran Ibu. Jadi kalau misalkan ada teman Ibu yang ingin membuka genggaman, Ibu, apakah Ibu akan membukanya? Tidak, karena di genggam kami ada yang berharga. Iya, betul. Karena di genggaman Ibu ada benda yang berharga. Iya. Jadi Ibu pastinya akan tetap menggenggam itu supaya teman Ibu itu tidak bisa mendapatkan atau mengambilnya. Iya, pintar ibu-ibunya semuanya ya. Kemudian selanjutnya, dari permainan tadi di sini terdapat pergeseran paradigma Dr. William Glasser. Jadi menurut Dr. William Glasser ini, selama ini guru merasa gurulah yang mengontrol murid, padahal mereka atau siswa yang mengontrol dirinya sendiri. Jadi memang kita sebagai guru merasa kita yang mengontrol murid. Contohnya misalkan ketika kita menyuruh murid membuat PR, apakah ada semua murid yang membuat PR itu? Tidak. Jadi berarti yang mengontrol itu bukanlah guru, tetapi siswa itu sendiri. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif bermanfaat. Ya. Jadi kita
Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Contoh, misalkan kita sendiri di rumah ya. Misalkan saya anak pertama. Jadi saya punya adik 2 di rumah. Jadi merasa karena saya orang yang lebih tua dari adik-adik saya, jadi merasa kita mempunyai hak atas orang ini berdua. Padahal itu tidak baik ya. Selanjutnya, di sini bagaimana seseorang bisa merubah dari paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Jadi stimulus respon itu adalah rangsangan dari luar. Kita selalu berpikir realitas kebutuhan kita sama, padahal berbicara kebutuhan kita berbeda. Misalkan kebutuhan Bu Nur Aini dengan kebutuhan Ibu Yuriana itu berbeda ya. Kemudian kita selalu merasa semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Jadi setiap orang itu mempunyai gambaran yang berbeda. Kemudian kita tidak bisa menyamakan setiap pandangan seperti kita. Kita berusaha memahami pandangan dengan orang lain tentang dunia. Jadi pandangan seseorang itu berbeda dengan pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan, baik itu berperilaku buruk dan baik. Jadi alasan dia berperilaku buruk itu ada tujuannya, alasan dia berperilaku baik juga ada alasannya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Jadi yang sebenarnya terjadi adalah hanya Anda yang dapat mengontrol diri Anda sendiri ya. Kemudian selanjutnya, tadi kita belajar tentang budaya positif, tentang disiplin positif. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdayakan anak untuk melakukan sesuatu. Jadi disiplin positif itu bisa kita terapkan di kelas dan juga bisa kita terapkan di sekolah ya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan tertuju kepada profil pelajar Pancasila. Ini yang kurikulum Merdeka ya, saya rasa sudah tahu ya. Profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa? Profil pelajar Pancasila 5. ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Itu saya rasa kalau misalkan yang kurikulum Merdeka sudah kita terapkan ya, profil pelajar Pancasila. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa yang memotivasi seorang itu untuk berperilaku? Yang pertama misalkan anak didik kita ya. Yang pertama dia menghindari ketidaknyamanan, menghindari dari hukuman. Untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Jadi mereka itu berperilaku baik, buruknya itu ini motivasi perilaku manusia yang baik. Biasanya kalau misalkan mereka itu kalau misalkan kita bilang hari ini kalian dapat hukuman, pasti seorang siswa itu, seorang murid itu akan menghindari dari hukuman tersebut. Kemudian juga misalkan kita suruh mereka membersihkan kelas, kalau ada imbalannya saya rasa pasti semua akan lakukan membersihkan kelasnya. Itu sudah lumrah terjadi. Kemudian menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kemudian di sini kita dapat melihat bahasa selanjutnya adalah hukuman. Hukuman adalah tidak terencana, bersifat satu arah, bisa hukuman fisikis atau kata-kata. Mungkin kita ada ya, mungkin sebelum kita mengenal tentang pemahaman budaya positif ini, sebelumnya kita ada membuat hukuman ya. Mungkin hukumannya lebih ke fisikis ya, ataupun kata-kata kasar. Saya harap ke depannya kita sebagai guru tidak memberikan hukuman yang berupa
fisik atau kata-kata 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Menurut ibu ini hukuman atau konsekuensi? Mencatat, Konsekuensi. konsekuensi. Yang Ya. rencana hukuman kan lebih ke fisik. Ya. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Itu hukuman. Membersihkan coretan. Oh, konsekuensi. Konsekuensi. Iya. Kemudian membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Itu hukuman. Iya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi. Iya, teman-teman Bapak Ibu semuanya. Sudah paham ini ya, sejauh ini sudah paham ya. Dan selanjutnya kita mempelajari tentang keyakinan kelas. Nah, ya. Jadi kita mempelajari tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat antara guru dan siswa serta universal ya. Kemudian peraturan dibuat oleh guru yang bersifat satu arah. Jadi ketika ibu bapak membuat ini semuanya sudah membuat keyakinan kelas di dalam kelas? Sudah. Jadi mungkin ada karena ya, kita tidak membahas tentang keyakinan kelas itu secara mendalam. Jadi mungkin ada yang belum paham seperti saya. Kemarin itu tidak paham. Saya membuat keyakinan kelas itu menggunakan kalimat negatif. Tidak boleh menggunakan kalimat negatif ketika kita membuat keyakinan kelas ya. Jadi keyakinan kelas itu harus kita buat antara guru dengan siswa. Kemudian di sini prosedur atau cara membuat keyakinan kelas. Dia ada prosedurnya cara membuatnya. Tidak boleh asal-asalan, ya. Kemudian yang pertama, mempersilahkan seluruh siswa mencurahkan ide tentang peraturan yang telah disepakati. Jadi kemarin saya sudah buat keyakinan di perpustakaan dan keyakinan di kelas. Kebetulan saya ambil kelas 4 kemarin ya. Jadi di situ sudah saya suruh siswanya untuk menulis apa kira-kira orang itu menjawab keyakinan itu hampir sama dengan peraturan. Kesepakatan. Iya, tidak. Hampir sama tapi tidak serupa ya. Jadi ketika kita menyuruh untuk membuat keyakinan kelas, kita suruh semua siswa itu untuk berkolaborasi. Semuanya harus aktif. Buat peraturan kelas, keyakinan kelasnya kita suruh tulis di kertas. Kemarin itu saya di kertas Post-it ya, kertas tempel itu warna-warni. Kemudian yang kedua, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Jadi seperti saya bilang barusan, kita harus menggunakan kalimat positif, tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kemudian setelah mengubahnya, tinjau kembali curahan pendapat, kumpulkan dan kelompokkan sesuai jenisnya. Misalkan jangan membuang sampah sembarangan, kita kumpulkan. Tidak datang tepat waktu, itu kita kelompokkan. Itu kalimat positif. Itu negatif, ya. Kita kelompokkan dulu, ya. Kemudian baru kita cari menjadi kalimat positif, ya. Kemudian setelah kita menyetujuinya, setelah siswa menyetujuinya, baru kita tanda tangan. Setelah kita buat dari kalimat negatif ke kalimat positif, kita tempel. Buat tanda tangannya. Apabila ada misalkan contohnya anak kelas 1, kelas 2 tidak bisa tanda tangan, bisa cap jempol. Malah lebih bagus. Cap jempolnya bisa jadi pagar nanti di kartonnya, cantik. Ya. Kan anak kelas 1 belum bisa tanda tangan, ya. Kemudian setelah kita semua tempel di karton, kita buat cantik. Setelah itu kita tempel di dinding. Tetapi yang mudah terlihat oleh siswa. Jangan paling atas, jadi siswanya tidak terlihat. Iya. Selanjutnya bahasan selanjutnya posisi kontrol guru. Ya, ini yang saya tunggu-tunggu. Siapa yang suka tentang 5 posisi kontrol guru ini? Ya. Yang pertama ada penghukum.
pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kira-kira kalau misalkan menurut Ibu sebelum kita kupas lebih dalam, menurut Ibu ini posisi mana yang cocok untuk kita menjadi seorang guru, kita terapkan di sekolah? Posisi kontrol yang nomor berapa? Manajer, iya Ibu udah paham berarti ya. Manajer ya, kita kupas satu-satu ya. Di sini Ibu ada video ini. Kita lihat. Tadi sudah saya tampilkan ya. Kita ulang lagi, tadi ada yang tidak melihat tadi. Ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Rasa bersalah. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolahnya? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Kalian sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir? Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas
pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik, Bu. Bây giờ thật sự Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Selanjutnya di sini adalah penerapan segitiga restitusi. Di sini ada kasus Egi beberapa kali datang terlambat di kelas. Setiap pembelajaran juga tampak tidak fokus dan sering mengantuk. Egi juga sering tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Guru yang memanggil Egi untuk membimbingnya memperbaiki diri. Mari kita lihat videonya ya, bagaimana cara menyelesaikan kasus Egi. Nah, bagaimana praktik segitiga restitusi pada masalah tersebut? Silakan simak video berikut ini. Jadi, apa kabar dari kita? Bapak menemukan beberapa kali benar itu. Bapak juga termati beberapa tugas yang besar benar. Baik, jadi kita tahu tidak ada karena manusia itu tempatnya salah. Itu ya. Tentu kita ingin memperbaiki diri kita dari kesalahan ini. Baik, salah ini alasan ya Jadi terkait ini Bapak bisa membantu nanti sehingga tidak lagi motivasi kamu dan kira-kira termasuk mengatur waktu nanti ya. Tapi permasalahannya tidak awalnya saya takut kita dipanggil oleh guru. Saya kira enggak dihukum dan dimarahi. Ternyata tidak. Saya hina. Saya malah harus solusi. Sangat bermanfaat bagi saya bahwa saya jadi tahu bahwa membuat keyakinan kelas yang benar adalah dengan membuat kesepakatan antara guru dan siswa yang dibuat secara bersama-sama. Terima kasih, Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih kepada Ibu Rina yang telah menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Insya Allah sangat menginspirasikan kepada kami dan manfaat akan kami terapkan di sekolah kami insya Allah ke depannya. Terima kasih kepada Bu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Rina yang telah mengadakan diseminasi budaya positif. Dengan adanya diseminasi ini, jadi bertambah wawasan saya terlebih dalam hal posisi kontrol guru. Saya pikir awalnya posisi kontrol guru sebagai teman ternyata itu masih ada ada dampak positifnya. Dan yang paling ideal untuk posisi kontrol guru adalah manajer, artinya guru itu tidak menghukum, tidak menyalahkan dan tidak membenarkan, tapi kita harus membantu siswa untuk menyelesaikan masalah yang ada. Terima kasih Ibu Rina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al-Fatihah ini ya. Jadi untuk menambah semangat kita lagi, mari sama-sama kita membuat yaya. Tadi pernah buat kan yayanya tadi kan kemarin kan? Ya. 1, 2, 3, tepuk semangat. Sudah semangat semuanya? Baiklah. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Siapa yang tahu keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu apa? Enggak. Ada yang tahu yang lain? Apa tadi? Peraturan, tadi yang jawab peraturan. Iya, keyakinan itu adalah bisa dibilang dengan peraturan yang akan kita buat di dalam kelas. Ya. Lebih tepatnya, keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari pernyataan-pernyataan yang berisi menjadi nilai perbaikan untuk mencari nilai-nilai kebaikan. Ya. Jadi di sini kita akan membuat keyakinan kelas secara bersama, bukan hanya ibu saja, bukan hanya siswa saja, tetapi kita membuat keyakinan kelas itu bersama-sama, ya. Kemudian tujuan dari pembuatan keyakinan kelas. Untuk apa tujuannya? Tujuannya untuk apa? Yang pertama, agar murid dan siswa itu membuat keyakinan itu mewujudkan merdeka belajar yang berpihak pada murid. Iya, jadi kalian suka belajarnya yang berpihak sama ibu atau berpihak pada kalian? Yang berpihak pada murid. Iya. Jadi kemudian juga berkomunikasi dengan segala arah, ya. Kemudian juga membiasakan budaya dan disiplin positif. Disiplin positif itu yang bagaimana? Disiplin positif yang bagaimana? Datang awal. Iya, datang awal itu kalimat negatif. Kalau kalimat positifnya, kalau kita membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Tidak boleh kalimat yang negatif. Contohnya, tidak boleh makan di dalam kelas, itu tidak boleh. Tapi kita harus menggunakan kalimat positif. Makan ketika jam pelajaran berlangsung, makan di luar kelas. Kemudian tidak boleh kalimat negatifnya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu tidak boleh. Kita harus buang sampah pada tempatnya. Jadi kalau misalkan kesempatan kelas itu tidak boleh kita pakai kata tidak. Kita harus menggunakan kalimat positif. Ya. Ada gambar di sini. Coba kalian lihat, perhatikan. Ada berapa gambarnya? Ada berapa gambarnya? Ada 6. Coba kalian lihat mana gambar yang negatif dan juga mana gambar yang positif. Istilahnya gambar yang baik dan gambar yang tidak baik. Yang mana? Yang ini apa ini? Baik apa tidak? Positif apa tidak? Enggak. Ini dia apa ya? Dia pulang sekolah antriannya bagus. Bagus apa tidak? Baik apa tidak? Baik. Baik. Ya, berarti dia apa ya? Tertib. Kemudian gambar yang kedua. Apa gambar
kita. Ya. Ini di sini Ibu ada kertas. Ini ada kertas pot ini. Nah, nanti balik bisa tempelkan. Tulis satu kalimat. Tulis satu kalimat. Tadi apa? Tidak boleh. Tadi apa tadi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nanti kita cari kalimat yang positifnya, ya. Ditulis. Ini ditulis, ini yang ini. Yang lain boleh juga, misalkan apa tadi ya? Tidak boleh datang terlambat, ya. Ini ya. Ini yang beberapa orang saja. Ditulis di sebelah ini ya, jangan yang dilem ya. Boleh ya. Tulis satu kalimat. Semua dapat. Tulis satu kalimat. Misalkan tadi kesepakatan di rapat kita tidak boleh makan di saat jam pelajaran. Tidak boleh apa tadi lagi ya? Satu orang satu kalimat. Satu orang satu kalimat. Kemudian tidak boleh membuang sampah. Iya, satu orang satu. Hah? Nggak usah bikin nomor. Dari sini ya. Iya. Jangan terbalik ya, nanti tempel nanti. Ini kan? Ini belum juga bagi dia. Ini ada. Karena rame nanti kita tempel. Apa kita dulu? Iya. Dari sini di depan rame. Tempel di depan kelas. Terus. Tadi udah bilang, nggak bisa. Yang lain maju terus. Yang udah siap maju Mulydia boleh, udah siap maju nak. Yang boleh. Bu, udah.
datang tepat waktu. Yang lain hampir sama ya. Tidak boleh makan hampir sama, tidak boleh kasih udah, tidak boleh membuang sampah di hampir sama. Jadi di sini ada 6 masih kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah sembarangan, mengikuti peraturan sekolah, tidak boleh makan di dalam kelas saat belajar, tidak boleh bermain waktu pelajaran, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ya, bersama 5 ya. Jadi sekarang kita buat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kira-kira kalau kita menggunakan atau bahasa atau kalimat yang positif apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Apa? Apa bahasa yang bagus? Apa? Coba. Buanglah iya, buanglah sampah pada tempatnya. Ada coba ya, tulis ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Ada speaker ya. Ya. Kemudian di sini mengikuti peraturan sekolah. Kalimat positifnya apa? Disiplin. Kemudian tidak boleh bermain waktu pelajaran. Apa? Tidak boleh bermain waktu pelajaran. Saling dan menghargai. Ya. Kemudian tidak boleh, teman-teman tadi sudah ya, disiplin ya. Kemudian tidak boleh makan di dalam kelas saat belajar. Apa? Apa? Tidak boleh makan di dalam kelas saat belajar. Apa kita buat? Apa? Sama ya, saling menghormati dan juga menghargai. Iya. Nanti bisa tambah-tambah lagi nanti kesepakatan kelas B dan kelasnya. Misalkan piket ya, menciptakan suasana yang sejuk dan teduh di lingkungan sekolah. Ya. Kemudian juga saling mengingatkan, misalkan saling mengingatkan ataupun saling berbagi. Ada kawan yang tidak bawa pulpen, kita kata ada pulpen 2, kasih pinjam. Itu namanya saling berbagi. Jadi ini udah ingat ya keyakinan kelas yang kita buat di dalam kelas kita. Yang pertama tadi apa? Disiplin. Kita tulis lagi ya. Kita percantik lagi nanti kita tulis ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Saling berbagi. Ya. Kemudian tadi apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kemudian mendengarkan. Tadi sudah sepakat ya semua ya, sepakat. Jadi kalau kita sudah sepakat dengan keyakinan kelas yang kita buat, kita itu harus bertanggung jawab dengan apa yang telah kita sepakati. Ya. Nah, jadi nanti kita percantik lagi, kita tempel yang bagus. Kemudian hari ini kita cukupkan. Ya. Nah, kita sudah sepakat ini ya keyakinan kelas kita ini. Nanti tanggung jawabnya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia mau mendengarkan.